Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Islam Futuristik episode 139. Kita masih berada di bulan haji. Sebagian besar saudara-saudara kita masih berada di Tanah Suci. Meskipun prosesi hajinya, prosesi wajib dari ibadah haji sudah selesai, tetapi mereka masih berada di sana dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah sambil menunggu giliran untuk kembali ke tanah air. Di episode yang lalu kita telah membahas terkait dengan adanya perbedaan penetapan hari raya Idul Adha itu. Dan sangat menarik kalau kita lihat ke channel kita ini, di episode yang lalu itu mendapat perhatian yang sangat luas. Sehingga viewersnya itu mencapai ratusan ribu yang menonton dan kemudian menyimak kajian kita di episode yang lalu terkait dengan perbedaan, penetapan perbedaan Idul Adha itu. Dan yang berkomentar itu jumlahnya juga sangat banyak, jauh lebih besar dari biasanya, mencapai ribuan orang. Ini memberikan indikasi kepada kita bahwa masyarakat kita sedang galau sesungguhnya. Sedang galau dan berusaha mencari pemahaman, mencari akar masalah atau berusaha memahami duduk persoalan dari perbedaan itu seperti apa. Karena itu saya memutuskan episode kali ini saya masih menambahkan lagi, memberikan detail-detailnya, terutama pada bagian-bagian yang simpang siur. Saya merasakan masih ada simpang siur pemahaman terkait dengan kenapa bisa terjadi perbedaan penetapan hari raya Idul Adha, termasuk hari raya Idul Fitri, termasuk penetapan awal bulan Ramadan. Ada beberapa yang menjadi fokus kajian kita, terutama terkait dengan hilal. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, karena masih ada kesimpang siuran terkait dengan patokan penetapan penanggalan Hijriah, itu sesungguhnya bergantung kepada bulan saja, ataukah juga bergantung kepada matahari. Selama ini, banyak di antara kita memiliki persepsi bahwa bulan Hijriah, penanggalan Islam, itu hanya ditumpukan, dirujukkan pada pergerakan bulan. Sebenarnya tidak. Yang dirujukkan pada pergerakan bulan itu adalah pergantian bulan lama ke bulan baru. Itu mengacu kepada pergerakan bulan, ya. Tetapi pergantian hari ini dengan besok, atau kemarin dengan hari ini, itu bukan bergantung kepada pergerakan bulan, melainkan pergerakan matahari, yaitu dimulai dengan tenggelamnya matahari pada saat maghrib. Begitu maghrib atau begitu matahari tenggelam, maka hari yang lama itu berganti dengan hari yang baru. Berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi, pergantian harinya itu ada di tengah malam, yaitu jam 12 malam atau jam 24 atau jam 00. Nah, di sini perbedaan yang seringkali memunculkan kerancuan. Pergantian hari pada kalender Hijriah itu apakah sama dengan Masehi? Tidak sama, terpaut beberapa jam. Kalau pada penanggalan Hijriah, maka pergantian hari itu di sekitaran jam 6. Meskipun tidak persis pada jam 6 sore itu, karena bergantung pada tenggelamnya matahari dan itu berbeda-beda di setiap wilayah. Poin pentingnya adalah pergantian hari di dalam penanggalan atau kalender Islam, kalender Hijriah, tidak disandarkan pada pergerakan bulan, tetapi disandarkan pada pergerakan matahari pada saat tenggelam. Dimulai saat tenggelam, diakhiri nanti juga saat tenggelam esok harinya.
Nah, yang kedua, pergantian bulan, itulah yang kemudian dikaitkan dengan pergerakan bulan. Kalau waktu harian disandarkan pada tenggelamnya matahari saat maghrib, maka waktu bulanan disandarkan pada tenggelamnya bulan, atau lebih lazim disebut sebagai bulan mati. Ini setara dengan matahari yang tenggelam. Kalau bulan itu tidak digambarkan sebagai tenggelam patokannya, tetapi digambarkan sebagai bulan mati, kemudian nanti akan diawali dengan bulan sabit tipis, yaitu hilal, terus bertambah tebal sabitnya sampai purnama, mengecil lagi atau menipis lagi sampai mati lagi. Jadi sahabat sekalian, ini adalah klarifikasi yang pertama yang harus difahami, bahwa kalender Hijriah tidak hanya disandarkan kepada pergerakan bulan, melainkan juga kepada pergerakan matahari. Secara dalil Al-Quran itu digambarkan oleh Allah di dalam sejumlah ayat. Yang pertama digambarkan dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui atau berilmu. Sedangkan pergerakan waktu harian itu disandarkan pada pergerakan matahari, mulai dari terbit sampai ke puncak langit, tergelincir, kemudian tenggelam di barat. Sehingga waktu-waktu ibadah harian kita itu dikaitkan dengan posisi matahari itu. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan. Jadi ibadah harian kita bersandar pada pergerakan matahari. Siang dan malam itu ditandai dengan pergerakan matahari. Ketika matahari ada di atas kita disebut siang hari, dan ketika tenggelam disebut malam hari. Batas antara siang hari dengan malam hari, yaitu saat maghrib, dijadikan sebagai batas waktu sehari. Jadi ini memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita bahwa Al-Quran tidak hanya menjadikan bulan sebagai patokan waktu. Bahwa bulan dijadikan patokan waktu, ya, tetapi dalam kurun waktu sebulan atau waktu bulanan. Sedangkan waktu harian tetap disandarkan kepada pergerakan matahari. Terkait dengan waktu bulanan itu Allah berfirman di ayat yang berbeda di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit. Katakanlah, hilal atau bulan sabit itu adalah penanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ayat ini menjadi rujukan bagi kita untuk menandai pergantian bulan ke bulan yang lain, bulan lama ke bulan baru adalah terkait dengan munculnya hilal itu. Baik terkait dengan datangnya Ramadan, datangnya Syawal maupun datangnya Zulhijjah itu ditandai dengan penampakan hilal. Sedangkan setahun dalam kalender Hijriah itu disandarkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran bahwa setahun itu terdiri dari 12 bulan dan satu bulannya adalah satu putaran bulan mengelilingi bumi kita,
yang kalau dihitung dalam hari adalah 29,5 hari. Maka 1 tahun di dalam kalender Islam atau kalender Hijriah itu adalah 1 bulan yang 29,5 hari dikalikan 12 bulan. Ketemunya adalah 354 hari. Ada selisih sekitar 11 hari dengan 1 tahunnya kalender Masehi. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Oke sahabat sekalian, ini adalah klarifikasi yang pertama terkait dengan patokan perhitungan kalender Hijriah. Mudah-mudahan menjadi clear bahwa kalender Hijriah bukan hanya berpatokan kepada pergerakan bulan, tetapi juga berpatokan kepada pergerakan matahari. Klarifikasi yang kedua terkait dengan hilal. Ada yang mengatakan bahwa hilal bulan sabit tipis itu terbit dari barat. Tetapi kalau kita lihat, setiap hari sesungguhnya hilal atau bulan bahkan itu terbit dari timur bersamaan dengan terbitnya matahari pada waktu pagi dan kemudian nanti tenggelam di barat. Ini sebetulnya bagaimana memahaminya? Yang benar, hilal itu terbit dari barat ataukah sesungguhnya terbit dari timur dan nanti tenggelam di barat? Ini perlu dilakukan klarifikasinya karena terjadi ambiguitas terkait dengan hilal yang terbit ini. Pada kenyataannya di akhir bulan Hijriah, bulan yang sudah menua dan kemudian sebentar lagi berganti bulan baru, sesungguhnya hilal itu tidak muncul dari horizon di bagian barat atau di ufuk barat. Melainkan di akhir dari penanggalan Hijriah atau bulan lama, sesungguhnya hilal atau bulan tua itu terbit dari timur. Bersamaan dengan matahari, katakanlah jam 6 pagi, matahari terbit beriringan dengan terbitnya bulan yang juga dari ufuk timur. Kemudian keduanya bergerak ke puncak langit dan menuju tenggelam ke ufuk barat. Nah, yang terjadi di ufuk barat itu adalah pada saat maghrib, matahari yang beriringan dengan bulan, tadinya dari timur menuju ke barat, mataharinya tenggelam duluan. Sedangkan bulannya masih ketinggalan di atas ufuk sekian derajat. Bisa 0, sekian derajat, bisa 1 derajat, yang kemarin itu 1 derajat, pernah 2 derajat, dan seterusnya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa bulan baru, hilal itu tidak muncul dari ufuk barat itu ke arah atas. Bukan. Kalau kita lihat harian, maka bisa dikatakan bulan terbit bersama dengan matahari di timur, kemudian tenggelam di barat, tetapi bulannya ketinggalan di atas ufuk pada saat mataharinya tenggelam. Ini adalah klarifikasi yang pertama terkait dengan apakah hilal itu terbit dari barat atau dari timur. Klarifikasi yang kedua terkait dengan hilal itu sangat menarik. Ternyata di saat maghrib itu hari ini dengan esok harinya itu akan menampakkan ketinggian hilal yang berbeda. Setiap hari ternyata bulan dan matahari yang pagi terbit di timur kemudian tenggelam di barat itu, jarak antara bulan dengan mataharinya itu semakin menjauh. Pergerakan menjauhnya itu sekitar 11 derajat. Jadi esok harinya di saat maghrib yang sama, matahari akan tenggelam duluan dan bulannya ketinggalan di atas horizon tetapi lebih tinggi dari hari sebelumnya. Kalau di hari pertama katakanlah tinggi hilal itu 1 derajat, maka di esok harinya, hari kedua saat maghrib itu akan bertambah jaraknya sebesar 11 derajat sehingga 1 ditambah 11 menjadi 12 derajat di atas horizon. Lusanya bertambah lagi 11 derajat menjadi 23 derajat di atas horizon. Dan seterusnya nanti kita bisa lihat pada simulasi stellariumnya
yang menunjukkan bahwa meskipun setiap hari bulan itu terbit di timur bersamaan dengan matahari, kemudian tenggelam di barat, tetapi selisih dari pergerakannya ternyata menunjukkan bahwa bulan itu sesungguhnya bergerak dari barat ke timur. Tetapi tidak terbit di barat. Ini yang menjadi unik dan kemudian menjadi ambigu. Kalau disebut terbit hariannya, dia terbit dari timur. Tetapi kalau dihitung dalam orde bulanan, maka memang dia terlihat bergerak dari barat ke timur. Berikut simulasinya dengan menggunakan stellarium untuk memperjelas duduk persoalannya. Sahabat sekalian, marilah kita lihat simulasinya di stellarium pada saat terjadinya pergantian bulan Zulqa'dah ke bulan Zulhijjah yang terjadi pada tanggal 18 Juni. Di sini settingannya kita lihat adalah pada tanggal 18 Juni 2023, jamnya adalah jam 5 pagi lebih 30 sekian menit atau setengah 6 menjelang matahari terbit. Kita lihat bahwa matahari itu terbit bersamaan dengan bulan di ufuk timur. Ya, kalau kita lihat di sini ini east adalah timur. Kalau kita gerakkan waktunya, bertambah waktunya, maka kita melihat mataharinya terbit bersamaan dengan bulan. Bulan terbit di timur pada saat matahari terbit, yang kalau ini kita gerakkan, terbit bersamaan menuju ke barat. Sekarang kita percepat, per jam pergerakannya jam 6 menjadi jam 7, lebih tinggi, berbarengan. Kemudian jam 8. Kita tarik ke bawah supaya kelihatan pergerakannya, jam 9, jam 10 menuju puncak langit, jam 11 tambah tinggi, kemudian jam 12. Terus kita lanjutkan jam 13, jam 14, jam 15 menuju ke ufuk barat. Dan kalau kita lanjutkan lagi jam 16 semakin mendekati ufuk barat, jam 17 menjelang tenggelam. Nah, pada saat pergantian dari Zulqa'dah ke Zulhijjah itu, kalau ini mataharinya kita tenggelamkan, nah pada saat ini kalau kita klik di sini sun, mataharinya, altitude-nya, ketinggiannya sudah minus sekian derajat, artinya sudah tenggelam. Ketinggian bulan adalah sekitar hampir 1 derajat ya. Kalau ini kita naikkan sedikit, sebetulnya memang sekitaran 1 derajat. Pada tanggal 18 Juni, matahari tenggelam diikuti oleh tenggelamnya bulan pada ketinggian 1 derajat. Jadi begitu mataharinya terus bergerak turun, maka bulannya juga ikut tenggelam. Jadi secara gerak harian kita mendapatkan kesimpulan bahwa setiap hari bulan itu terbit bersama dengan matahari dari timur dan tenggelam di barat. Tetapi menariknya kalau kita bandingkan dengan hari berikutnya, tanggal 19, bulan itu pada saat maghrib ternyata ketinggiannya di sini kita lihat 12 derajat. Terpaut 11 derajat dibanding hari sebelumnya. Hari esoknya lagi tanggal 20 lebih tinggi lagi. 11 derajat menjadi 23 derajat. Tanggal 21 pada saat maghrib yang sama lebih tinggi lagi. Maka kita melihat bulan ini bergerak dari arah barat ke arah timur. Yang kalau kita teruskan tanggal 22 dia akan terus bergerak ke arah timur. Tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tanggal 30 Juni. Kita lanjutkan tanggal 1 Juli, kemudian tanggal 2. Dia tenggelam di timur. Ini yang tadi saya jelaskan, yang bisa memunculkan ambigu itu dikarenakan hariannya terbit di timur bersama dengan matahari, kemudian sore hari maghrib tenggelam di barat. Tetapi kalau dalam gerakan bulanan, ternyata selisih pergerakannya itu menunjukkan bulan itu bergerak dari ufuk barat kemudian akan tenggelam di timur. Sahabat sekalian, kenapa bisa terjadi pergerakan relatif yang seperti itu? Dikarenakan ini memang bersifat kompleks pergerakannya antara 3 benda langit.
Bumi kita berputar berotasi dengan kecepatan 1666 km per jam. Bumi dikelilingi oleh bulan dengan pergerakan revolusi yang kecepatannya lebih cepat dibandingkan pergerakan rotasi bumi. Kalau rotasi bumi katakanlah dibulatkan 1600 km per jam, maka revolusi bulan ini bergerak dengan kecepatan 3600 km per jam. Artinya pergerakan rotasi bumi yang 1600 km per jam itu disalib oleh pergerakan revolusi bulan yang bergerak dengan kecepatan 3600 km per jam. Menjadi lebih kompleks pemahamannya dikarenakan adanya gerak relatif antara tiga benda langit, yaitu bumi yang berputar berotasi, bulan berevolusi mengelilingi bumi, dan bumi bersama bulan berputar mengitari matahari. Sehingga kalau kita lihat pada gerakan harian, pergerakan bulan itu terbit bersama dengan matahari. Ya, seiring matahari terbit pada pagi hari di timur, bergerak ke arah barat, tenggelam di ufuk barat. Tetapi dalam konteks bulanannya terjadi gerak semu atau gerak relatif antara bulan dengan matahari itu semakin terpisah. Maka ketika mataharinya tenggelam, bulannya setiap hari bertambah tinggi. Nah, sahabat sekalian, ini perlu dijelaskan duduk persoalannya supaya tidak memunculkan ambiguitas. Bahwa hilal itu sesungguhnya hariannya terbit di timur tenggelam di barat, tetapi bulanannya itu bergerak dari barat menuju ke timur. Klarifikasi yang ketiga terkait dengan penetapan pergantian bulan dari bulan lama ke bulan baru atau penetapan waktu ibadah. Kenapa selama ini terus terjadi perbedaan atau seringkali terjadi perbedaan? Di dalam satu negara bisa terjadi perbedaan, apalagi negara dengan negara yang lain, satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu mengajarkan patokannya harus bersifat objektif terhadap objek, terhadap benda mati. Jangan dikaitkan dengan subjektivitas. Karena kalau dikaitkan dengan subjektivitas, maka akan terjadi perbedaan terus-menerus dan tidak akan pernah bisa diselesaikan. Yang diajarkan oleh Al-Quran adalah menjadikan patokan pergerakan bulan dan matahari itu sebagai rujukan untuk melakukan perhitungan. Itu kalau dilihat dari seluruh permukaan bumi oleh siapapun, maka pasti akan sama. Karena yang terjadi itu sesungguhnya adalah posisi bulan dan posisi matahari. Bukan pada penglihatannya, melainkan pada posisinya. Di dalam perhitungan hisab dan ru'yat, penandaan yang paling bersifat global, bahkan universal, akan sama pada semua orang, pada semua pengamat, adalah apa yang disebut sebagai ijtima'. Atau dalam istilah astronominya adalah konjungsi. Apa itu ijtima? Apa itu konjungsi? Adalah posisi satu garis atau minimal satu bidang antara tiga benda langit. Matahari, bulan, dan bumi. Yang kalau kita lihat dari permukaan bumi, itulah yang disebut sebagai bulan mati. Dikarenakan bulannya berada di antara matahari dan bumi, sehingga bulan tidak kelihatan bercahaya. Pada saat itu kita menyebutnya sebagai bulan mati. Bulan mati adalah penanda dari habisnya bulan lama, datangnya bulan baru. Itu bersifat objektif. Jadi kalau itu misalnya terjadi jam 12 siang waktu Indonesia Barat, maka di seluruh permukaan bumi sebetulnya akan memandang itu atau mempersepsi itu terjadi pada jam yang berbeda tetapi secara serentak. Tidak bergantung pada pengamatnya. Waktunya memang berbeda-beda dikarenakan memang ada perbedaan waktu, misalnya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Tetapi kejadian itu serentak. Kalau di Indonesia Barat jam 12 siang, maka pada saat itu di Indonesia Tengah terpaut 1 jam. Jam 1 siang.
Di Indonesia Timur terpaut 2 jam, jam 2 siang. Tetapi kejadiannya serentak. Sehingga kalau itu kita jadikan sebagai patokan, maka seluruh muka bumi sesungguhnya bisa menjadikan itu sebagai rujukan bahwa bulan lama sudah habis. Di Indonesia Barat jam 12 siang habis, di Indonesia Timur pada saat bersamaan sesungguhnya, tapi jamnya kan sudah bergeser, jam 1, kemudian di sana jam 2, jam 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita menjadikan patokan bahwa bulan lama sudah habis, maka sesaat kemudian bulan baru akan datang. Kalau kita menjadikan peristiwa konjungsi atau ijtima ini sebagai rujukan yang bersifat objektif, maka tidak akan bisa terjadi perbedaan di seluruh muka bumi terkait dengan habisnya bulan lama berganti dengan bulan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, lantas kita menandai terkait dengan pergantian harinya. Pergantian bulan sudah selesai terkait dengan ijtima. Tapi pergantian hari bukan mengacu kepada bulan, melainkan mengacu kepada matahari yang tenggelam. Di mana matahari tenggelam pada saat maghrib, maka disitulah hari baru datang. Bulan barunya sudah datang, katakanlah siang hari jam 12 siang. Tetapi karena maghribnya masih 6 jam kemudian, pergantian hari barunya adalah menunggu matahari tenggelam. Dengan cara ini kembali kita merujuk kepada pergerakan benda langit secara objektif, tidak bergantung kepada pengamatan manusia yang subjektif. Maka gabungan dari dua peristiwa alam itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menandai datangnya bulan baru sekaligus hari baru itu. Di mana saat sudah terjadi ijtima atau konjungsi, maka di wilayah permukaan bumi yang maghrib, itu wilayahnya akan mencakup satu kawasan yang luas yang kemudian dikenal sebagai konsep matlak, yaitu terjadinya maghrib di hari yang sama. Misalnya antara Indonesia dengan Arab Saudi, itu terjadinya maghrib itu pada hari yang sama. Karena perbedaannya kan cuma 4 jam. Jadi hanya berbeda waktu. Di sini duluan karena matahari memang bergerak dari timur, maghrib datang duluan, maka di Arab Saudi itu masih 4 jam lebih siang. Kalau di sini jam 6, maka di sana masih sekitar jam 2 siang. Tetapi harinya sama. Nanti 4 jam kemudian barulah datang maghrib di Arab Saudi itu. Sahabat sekalian, di hari yang sama terjadi maghrib yang sama, maka di wilayah itu bisa menjadi satu kesatuan hukum, satu kesatuan matlak. Wilayah di mana bulan baru sudah datang dan hari baru juga datang di hari yang sama. Jadi dengan berpatokan dua kejadian ini saja kita sesungguhnya sudah bisa menetapkan secara bersamaan. Tidak ada perbedaan di muka bumi ini karena patokannya tidak bersifat subjektif melainkan bersifat objektif pada fenomena alam, yaitu pergerakan bulan dan pergerakan matahari. Tetapi kalau kita mau lebih detail lagi menyusun kalender Hijriah yang disepakati bersama, kita harus meletakkan satu acuan bersama sebagai garis kalender itu. Kalau dalam kalender Masehi dikenal sebagai GMT, Greenwich Mean Time. Sebuah garis bujur yang menjadi awal dari perhitungan waktu penanggalan Masehi. Di kalender Hijriah kita bisa menggunakan kesepakatan misalnya menjadikan kota Mekah sebagai penetapan awal dari perhitungan waktu kalender itu. Bisa disebut sebagai Mekah Mean Time misalnya, seperti Greenwich Mean Time. Nah, kesepakatan ini akan menyelesaikan perbedaan di antara kita semua dan kita akan memiliki kalender bersama. Tetapi kalau itu belum bisa terjadi, setidak-tidaknya kita menggunakan konsep matlak. Di mana waktu maghrib bisa terjadi secara bersamaan di hari yang sama seperti saya gambarkan sebelumnya itu tadi. Sahabat sekalian, saya kira inilah beberapa yang perlu saya klarifikasikan dikarenakan masih terjadi kesimpang siuran
terjadi kerancuan pemahaman di antara kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan kajiannya pada kali ini bisa memberikan klarifikasi dan kemudian memunculkan langkah-langkah ke depan untuk menyelesaikan PR besar kita bersama. Agar umat Islam ini memiliki kalender bersama yang berlaku di seluruh dunia dan kemudian juga memiliki waktu-waktu ibadah bersama dan seterusnya. Ini akan mendukung perkembangan peradaban umat Islam ke masa depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.